Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haryadi Arya Satya dengan NIM 104022300259, kelas AK 4701. Nama saya Gani Atar Nevianto. Nama saya Arya Rizky Dwi Novan. Halo, nama saya Alif Rifat Insani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai proses bisnis Bormato Serba. Bormato Serba adalah salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Jawa Barat, terutama di Bandung. Dengan sejarah panjang dan jaringan yang luas, Borma telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Barat. Bormato Serba bukan hanya sekedar tempat belanja, ia merupakan bagian dari budaya retail di Jawa Barat yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan berbagai produk yang ditawarkan dan pelayanan yang ramah. Borma tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bormato Serba pertama kali dibuka di Jalan Dakota Jaya, nomor 109 dekat Bandara Husein, Sastra Negara, Bandung. Seiring waktu, Borma terus berkembang dengan menambahkan cabang baru di berbagai lokasi strategis di Bandung dan sekitarnya. Pada tahun 1991, manajemen Borma menggabungkan semua unit usahanya di bawah nama Bormato Serba untuk penjualan offline dapat langsung ke toko terdekat. Ada 5 siklus utama. Yang pertama ada revenue cycle atau siklus pendapatan, lalu ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran, human resource cycle atau siklus sumber daya manusia dan pengajian, lalu ada production cycle atau siklus produksi, dan financing cycle atau siklus pembiayaan. Nah, revenue cycle atau siklus pendapatan di Borma, seperti pada perusahaan retail lainnya, mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan mengelola penjualan barang dan memastikan arus kas masuk dari pelanggan. Berikut adalah gambaran revenue cycle Borma baik secara offline maupun online. Jadi di sini ada order entry. Untuk yang offline, pelanggan memilih barang secara langsung di toko fisik. Barang memasuki ke troli atau keranjang belanja untuk dibawa ke kasir. Dalam pembayaran di kasir ada jalur cepat dan biasa. Syarat agar bisa jalur cepat yaitu barang yang dibelinya harus kurang dari 5 barang. Terus habis itu melakukan pembayaran di kasir bisa menggunakan debit, kartu kredit, cash, dan dompet digital. Untuk yang online, pelanggan bisa memesan melalui platform digital, website, atau e-commerce mitra lainnya. Pemesanan mencakup pengisian data produk, kuantitas, dan alamat pengiriman. Dan pembayaran bisa dilakukan dengan transfer melalui mobile banking, pay later, dan COD. Selanjutnya ada invoicing. Untuk yang offline, kasir memindai barcode setiap barang menggunakan POS, sistem of sale. Sistem POS otomatis menghitung total belanja termasuk pajak, diskon, dan promo lain-lainnya. Kasir memberikan struk belanja sebagai bukti transaksi. Untuk yang online, sistem secara otomatis menghasilkan tagihan setelah pelanggan menyelesaikan pesanan di aplikasi atau platform digital. Tagihan berisi rincian harga, ongkos, harga kirim, dan total pembayaran. Di sini di bagian payment collection dibagi menjadi dua bagian, yaitu offline dan online. Di bagian yang offline, pelanggan membayar melalui metode tunai, non-tunai, kartu debit atau kredit, atau dompet digital. Sistem pos mencatat pembayaran dan menghasilkan laporan penjualan harian. Kemudian di bagian online, sistem secara otomatis menghasilkan tagihan setelah pelanggan menyelesaikan pesanan di aplikasi atau platform digital. Tagihan berisi rincian harga, ongkos kirim, dan total pembayaran. Kemudian di expenditure cycle itu siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran di toko Borma mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penerimaan barang, pembayaran kepada pemasok, dan pencatatan pengeluaran.
Sebagai toko retail, Borma memiliki siklus pengeluaran yang terorganisasi untuk memastikan ketersediaan barang dan pengelolaan biaya operasional. Saya Ali Frifatin Sani, saya akan mempresentasikan tentang expenditure cycle. Expenditure cycle di toko Borma mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penerimaan barang, pembayaran kepada pemasok, dan pencatatan pengeluaran sebagai toko retail. 1. Ordering material, supplies, and service. Pegawai mencatat stok yang akan dipesan barangnya dari supplier. 2. Receiving material, supplies, and service. Menerima pengiriman dari pemasok, memverifikasi jumlah dan kualitas barang. Approving supplier invoice. Invoice dari supplier akan diperiksa sesuai dengan dokumen penerimaan barang. 4. Cash distribution. Setelah jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan, pembayaran dilakukan kepada supplier. Ya, diagram REA. Jadi diagram REA perusahaan Borma ini dari supplier ke order inventory itu minimal 0, maksimal banyak. Terus pegawai ke order inventory minimal 0, maksimal banyak. Pegawai ke receive inventory minimal 0, maksimal banyak. Supplier ke receive inventory minimal 0, maksimal banyak. Supplier ke distribusi tunai minimal 0, maksimal banyak. Pegawai atau kasir ke distribusi tunai minimal 0, maksimal banyak. Untuk distribusi tunai ke kasir itu minimal 1, maksimal 1. Distribusi tunai ke supplier minimal 1, maksimal 1. Receive inventory minimal 1, maksimal 1. Terus dari receive inventory ke pegawai minimal 1, maksimal 1. Dari order inventory ke pegawai minimal 1, maksimal 1. Order inventory ke supplier juga minimal 1, maksimal 1. Dari order inventory ke receive inventory itu minimal 0, maksimal banyak. Dari distribusi tunai ke receive inventory minimal 0, maksimal banyak. Dari receive inventory ke inventory itu minimal 1, maksimal 1. Dari inventory ke receive inventory minimal 0, maksimal banyak. Dari order inventory ke inventory minimal 1, maksimal 1. Dari inventory ke order inventory minimal 0, maksimal banyak. Dari distribusi tunai ke tunai minimal 1, maksimal 1. Dari tunai ke distribusi tunai minimal 0, maksimal banyak. Terus dari tunai ke penerimaan tunai minimal 0, maksimal banyak. Dari inventory ke penjualan minimal 0, maksimal banyak. Dari inventory ke penerima pesanan minimal 0, maksimal banyak. Dari pelanggan ke penerimaan pesanan minimal 0, maksimal banyak. Dari penerimaan pesanan ke pelanggan minimal 1, maksimal 1. Dari pegawai atau kasir ke penerima pesanan itu minimal 0, maksimal banyak. Dari penerima pesanan ke pegawai atau kasir itu minimal 1, maksimal 1. Dari penjualan ke pelanggan itu minimal 1, maksimal 1. Dari pelanggan ke penjualan itu minimal 0, maksimal banyak. Dari pelanggan ke penerimaan tunai itu minimal 0, maksimal banyak. Dari penerimaan tunai ke pelanggan itu minimal 1, maksimal 1. Dari pegawai ke penerimaan tunai itu minimal 0, maksimal banyak. Dari penerimaan tunai ke pegawai atau kasir itu minimal 1, maksimal 1.